apa kabar? Nama aku Tovan Aji Satria, NIM 2255-2012-044, eh, program studi Teknik Informatika dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, mata kuliah Sistem Informasi Enterprise yang dibimbing oleh dosen Jake Febrian Rusdi STMT. Ini kita akan membahas tentang kepemimpinan dalam kaitannya dengan SIE, Sistem Informasi Enterprise. Nah, uh, saya punya dua referensi. Yang pertama adalah meraih sukses itu tidak gampang. Kemudian adalah The Manager. Dan penulis di buku ini orang yang sama, yang punya cita-cita menjadi seorang manajer kelas dunia. Seperti itu. Oke, terkait dengan kepemimpinan, kita tahu bahwa pemimpin itu sangat penting, sangat menjadi harapan bagi para pengikutnya, di mana pemimpin harus menanggung resiko terkait dengan masa depan dari sebuah organisasi atau perusahaan, seperti itu. Di buku manajer ini ada cerita terkait dengan Sakala yang bercita-cita menjadi seorang manajer. Nah, Sakala ini awalnya adalah seorang pekerja teknik dari teknik elektro atau mesin ya. Pokoknya jurusan teknik gitu. Setelah beliau bekerja, ternyata hanya sedikit bagian operasional yang menjadi manajer tingkat atas gitu. Nah, kemudian Sakala ini melakukan sebuah riset terkait dengan jabatan yang dia impikan gitu. Ternyata riset membuktikan bahwasanya dominan dipenuhi oleh orang-orang yang berada di lingkungan marketing gitu, bagian marketing. Sehingga dia merasa, oh, rupanya saya tidak sesuai dengan cita-cita yang saya inginkan gitu, jika terus berada dalam jalur operation gitu. Jadi orang teknik, seperti itu. Nah, kemudian akhirnya Sakala ini keluar dari satu perusahaan, kemudian jadi seorang supervisor, kemudian menyelesaikan masalah di sana, kemudian naik lagi menjadi seorang manajer, menyelesaikan masalah di perusahaan tersebut, kemudian naik lagi menjadi seorang factory manager, seperti itu. Nah, sepanjang cerita kita akan melihat bahwasanya kepemimpinan Sakala ini membaca sebuah data, melihat sebuah masalah yang terjadi secara langsung di kehidupan atau di perusahaan itu sendiri. Sehingga ada banyak sekali tools yang digunakan oleh Sakala ini dalam menilai suatu perusahaan, seperti fishbone chart atau diagram tulang ikan, kemudian Pareto, menggunakan alat Pareto, dan lain sebagainya gitu. Yang semua ini tuh digunakan dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil bukan sekedar keputusan yang mengandalkan perasaan itu, tapi sesuai data dan fakta di lapangan. Nah, seperti kita tahu ya, kalau data-data di perusahaan itu banyak dan akan sulit untuk dikelola ketika kita hanya mengelola itu secara manual gitu. Sementara saat ini teknologi informasi sangat pesat perkembangannya, seperti itu. Ketika kita mengkombinasikan teknologi dengan tools manajemen yang sudah ada, itu akan mempermudah kita dalam mengambil keputusan gitu. Apa sih keputusan penting yang dapat kita ambil dari sebuah data di lapangan yang diolah, seperti itu. Ketika data-data ini diolah, akan menghasilkan sebuah keputusan-keputusan yang benar-benar tepat sasaran gitu. Seperti kita tahu, ketika keputusan ini tepat sasaran, maka keputusan-keputusan ini pun dapat dengan mudahnya mendorong perusahaan itu menuju kemajuan di masa depan, seperti itu. Jadi kepemimpinan ini harus berbareng dengan teknologi yang canggih atau alat bantu manajemen yang benar-benar mumpuni dan mampu membawa kita pada tujuan perusahaan itu sendiri. Nah, terkait strategi, apa sih yang sebenarnya harus dilatih dan harus diupayakan? Yaitu adalah kemampuan kita dalam mengetahui hal-hal teknis dari ujung perusahaan sampai ke ujungnya perusahaan gitu. Ketika kita tahu proses
bisnis prosesnya, kita akan mudah menemukan celah-celah atau masalah apa sih sebenarnya yang terjadi tepat di perusahaan kita. Ketika ini sudah kita ketahui, masalah teknisnya kita sudah tahu, dan ingat, teknis itu bisa mudah dipelajari. Nah, selanjutnya adalah bab tentang managerial skills. Managerial skills ini sangat penting, teman-teman sekalian. Managerial skills itu terkait dengan bagaimana kita mengelola resiko dan mengelola sumber daya yang ada menjadi suatu hal yang lebih bernilai gitu. Ketika itu tidak menghasilkan nilai, maka kita harus singkirkan itu. Itu tentang manajerial. Kemudian adalah tentang leadership, terkait dengan track record, kemudian skills, kredibilitas, network, seperti itu. Tiga ini, skills, kredibilitas, network, ini penting untuk membangun sebuah kepemimpinan yang baik. Bagaimanapun kredibilitas kita kredibilitas kita diuji setiap waktu oleh kejadian dan waktu gitu. Ketika kita mampu memimpin diri kita sendiri dan memimpin diri sekitar menjadi sebuah prestasi, itu menjadikan kita pemimpin yang baik. Itu yang pertama adalah kredibilitas, yang kedua adalah skills atau keterampilan kita dalam mengelola, itu tadi managerial skills, kemudian adalah technical skills, dan yang selanjutnya adalah networking atau intrapersonal dan interpersonal kita terhadap diri kita sendiri. Kepemimpinan ini kaitannya penting sekali dalam mengambil keputusan di sistem informasi enterprise. Bagaimanapun alat hanya membantu, tapi yang utama adalah bagaimana cara kita untuk memimpin sesuatu. Balik lagi, bisnis untuk menjual profit, dan profit didapat dari revenue dikurangi cost, pendapatan dikurangi pengeluaran. Semakin kita baik dalam efisiensi pekerjaan atau proses dalam pengelolaan informasi dan pengambilan keputusan, semakin banyak profit yang akan kita dapatkan. Terkait profit ini, ketika prosesnya semakin pendek, jadi lebih efisien. Ketika tepat sasaran, itu jadi efektif. Tapi balik lagi, di sana ada standar yang harus kita jaga gitu. Standar etika, standar moral, dan standar-standar lain yang mengacu pada profesionalitas kita dalam bekerja. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.